Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamdana, mahasiswi dari Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen investasi syariah. Tugas ini juga merupakan salah satu tugas dalam mata kuliah manajemen investasi syariah. Untuk itu, simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama adalah pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Perancis, yaitu manajemen yang berarti mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, manage berarti mengendalikan atau mengatur. Kemudian, secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian, definisi manajemen ini bisa dibagi dalam 3 poin penting. Yang pertama itu manajemen sebagai proses. Nah, manajemen dikatakan sebagai sebuah proses karena dalam manajemen terdiri atas beberapa tindakan proses seperti pengawasan, proses menggerakkan, proses pengorganisasian, dan perencanaan, di mana dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Yang kedua, manajemen sebagai seni dan ilmu pengetahuan. Manajemen dikatakan sebagai seni adalah memiliki fungsi pencapaian tujuan guna mendapatkan nilai hasil dan manfaat, sehingga penerapan manajemen membutuhkan seluruh seni strategi yang baik. Kemudian, jika dikatakan sebagai ilmu, manajemen akan berfungsi menjelaskan atau menerangkan bentuk kejadian maupun keadaan dengan memberikan sebuah penjelasan. Yang ketiga, manajemen sebagai kolektivitas. Manajemen sebagai kolektivitas adalah merupakan bentuk kolektivitas dari orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, atau dapat dikatakan sebagai kumpulan orang dengan aktivitas bentuk manajemen pada suatu badan usaha tertentu. Kita beralih kepada subbahasan berikutnya, yaitu fungsi manajemen. Menurut para ahli, banyak perbedaan antara fungsi-fungsi manajemen. Dalam video ini, saya akan membahas 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning. Yang dimaksud dengan fungsi planning atau perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, planning ini merupakan fungsi yang terpenting karena tanpa adanya perencanaan, maka fungsi-fungsi lain tidak dapat dilaksanakan. Kemudian, yang kedua adalah controlling. Yang dimaksud dengan fungsi controlling adalah manajemen akan menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat. Kemudian, manajemen akan melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat penilaian atau hasil yang kurang baik. Kemudian, kita beralih kepada fungsi manajemen yang ketiga, yaitu organizing. Fungsi organizing dalam manajemen adalah sebuah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab atas setiap individu dalam manajemen. Fungsi organizing tidak hanya mencakup bagaimana mengatur orang, namun juga bagaimana seseorang mengatur sumber daya yang dimiliki, termasuk uang, mesin, waktu, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada fungsi actuating. Sesuai dengan kata act yang berarti tindakan. Fungsi actuating adalah tindakan atau usaha menggerakkan anggota-anggota suatu kelompok atau organisasi dengan sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama sebelumnya. Kita beralih kepada subbahasan berikutnya, yaitu etika manajemen dalam Islam. Etika manajemen dalam Islam ada 4 poin, yaitu tauhid, adil, kehendak bebas, dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid dalam manajemen artinya memandang segala sesuatu atau aset yang dikelola dalam manajemen adalah milik Allah. Yang kedua yaitu adil. Adil artinya segala keputusan menyangkut manajemen suatu organisasi atau perkumpulan harus dilandasi dengan sikap dan sifat adil.
Kemudian yang ketiga adalah kehendak bebas, yang artinya Islam membolehkan umatnya untuk menumpahkan segala kreativitas dalam menjalankan aktivitas manajemen sepanjang tetap halal dan tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang keempat atau yang terakhir adalah bertanggung jawab. Tanggung jawab artinya semua keputusan seorang pimpinan harus dipertanggungjawabkan oleh orang yang bersangkutan, baik itu pertanggungjawaban di dunia maupun pertanggungjawaban di akhirat kelak. Nah, pembahasan mengenai manajemen sudah selesai. Selanjutnya, kita melangkah kepada pembahasan mengenai investasi. Yang pertama adalah pengertian investasi. Investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik berupa pendapatan di masa depan. Nah, kemudian mengenai investasi syariah tidak berbeda dengan pengertian dari investasi pada umumnya, yaitu penanaman modal yang dilakukan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip Islam. Nah, selanjutnya kita beralih kepada karakteristik investasi yang terdiri atas dua hal, yaitu modal sebagai penentu keputusan dan yang kedua, waktu yang tepat untuk mengambil keputusan. Karena investasi merupakan hubungan antara keputusan pada pilihan keuangan atas modal dengan waktu. Berbicara tentang investasi, investasi ini terbagi atas dua jenis, yaitu real investment dan financial investment. Yang pertama, real investment adalah komitmen mengikatkan aset pada sektor real dan investasi yang dilakukan dalam aset-aset yang berwujud, seperti tanah, barang berharga, ataupun bangunan. Sedangkan financial investment adalah investasi pada sektor keuangan yang mengikatkan aset pada surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan reksadana yang diterbitkan oleh penerbitnya, baik yang diterbitkan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Tahukah kalian bahwasannya investasi syariah ini disebutkan secara tersirat di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-Hasyr ayat ke-18, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya di hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selain itu, dijelaskan pula dalam Quran surah Luqman ayat 34 yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang manajemen investasi syariah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.